Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama Nani Betari Limbong tentunya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang keunikan di Malaysia. Sebelumnya saya sudah menceritakan pengalaman saya semasa saya bekerja di Malaysia. Nah, sebelum saya memulai cerita tentang keunikan ini, terutama saya akan mohon maaf jika di dalam perkataan saya ada yang kurang. Dan saya tidak membeda-bedakan mana-mana negara. Oke teman-teman. Oke, keunikan yang pertama yang saya jumpai di Malaysia pertama-tama yaitu tentang klakson ataupun yang dinamakan horn kalau dekat Malaysia ya. Nah, kalau di Malaysia sendiri klakson itu jarang dijumpai, bahkan kita pun tidak sering dengar kata klakson. Tapi kalau di Indonesia kita selalu mendengar kata-kata klakson t t t t, di mana-mana ada itu suaranya, bukan? Tapi kalau di Malaysia itu hanya digunakan jika seadanya atau seperlunya sahaja. Nah, keunikan yang kedua yang saya jumpai adalah Malaysia adalah kota yang bersih. Pertama-tama saya datang ke Malaysia ini memang saya terkejut karena keadaan kota tersebut adalah kota yang sangat bersih. Saya mengira Indonesia dengan Malaysia itu memang jauh lah ya. Bukan saya mau membeda-bedakan, tapi memang kenyataannya. Karena di Malaysia tersebut sangat bersih. Di tepi-tepi jalan banyak tong sampah yang digunakan. Banyak tong sampah yang diletakkan di tepi-tepi karena kita di Malaysia ini dilarang untuk membuang sampah. Keunikan yang ketiga adalah saya menjumpai roti canai. Roti canai itu saya sangat suka, tapi saya tidak bisa makan kari. Tak tahu kenapa saya tidak bisa. Tapi kalau roti canainya saya suka. Saya suka. Roti canai tersebut dibuat sedih orang tempatan sendiri atau orang India. Pertama-tama saya terkejut lah, roti canai sedap ya. Saya pernah bertanya sama kawan, sedap ke? Macam itulah kan. Kalau kita bercakap dengan orang Malaysia, sedap ke roti canai? Macam itu. Lepas tu, cobalah try katanya gitu kan. Oke loh, saya try. Ternyata saya menyukai roti canai. Roti canai ini sedap rasanya. Kalau kalian ingin mencobanya, mampirlah ke Malaysia ataupun di Indonesia ada sebenarnya, tapi kita sangat jarang menjumpai roti canai di Indonesia. Kalau hanya di daerah-daerah tertentu seperti daerah-daerah kumpulan kota-kota yang semua yang ada India macam itu kan. Kalau di Malaysia ini merata-rata ada roti canai. Karena semua tempatan memakan roti canai. Keunikan yang keempat yang saya jumpai di Malaysia adalah saya tidak menemukan tukang parkir. Saya heran, kenapa ya tidak ada tukang parkir? Tapi kan banyak orang yang parkir. Macam itu kan. Dan kalau kita di Indonesia, di mana-mana tukang parkir ada. Tapi kalau di Malaysia, tukang parkir tidak ada. Keunikan yang kelima adalah keunikan lainnya itu Malaysia dan Indonesia. Indonesia mempunyai mata uang rupiah, sementara Malaysia adalah mempunyai uang mata ringgit. Uang mata ringgit Malaysia kalau dikalikan dengan Indonesia seharga 1 ringgit itu 3.000 lebih lah sekarang lah ya. Jadi kalau dikalikan dengan uang rupiah, kalau dikali-kalikan sih mahal, tapi kalau penggunaannya di sini saya rasa cukup murah. Kenapa saya cakap cukup murah? Karena saya membeli bahan-bahan di sini memang cukup murah. Pasar malam. Saya pertama kali datang ke Malaysia, saya menjumpai kata pasar malam. Kalau di Indonesia pasar malam itu tentunya permainan dong, ya kan? Permainan ada baling-baling, ada permainan lempar bola, ada macam-macam lah. Tapi dekat Malaysia itu saya terkejut, ternyata pasar malam itu adalah tempat jualan sayur, ikan, tomat, makanan dan sebagainya.
Itulah yang saya sangat membingungkan sampai saya, hah, ini ke pasar malamnya? Dan teman saya menjawab, ya ini pasar malamnya. Oh my god, ini pasar malam. Berbeda sekali dengan perkataan di Indonesia pasar malam dengan di Malaysia pasar malam. Keunikan yang ketujuh. Keunikan ketujuh yaitu yang saya jumpai pertama kali saya datang ke Malaysia. Kebanyakan orang Malaysia, tempatan ataupun orang yang tinggal di sini atau di Malaysia ternyata mempunyai banyak mobil ataupun data merata sudah mempunyai mobil. Dan saya sangat heran kenapa boleh. Nah, saya begitu heran kenapa setiap rumah mempunyai mobil atau di sini dikatakan kereta. Saya bingung, setiap rumah mempunyai mobil. Hah? Sementara di Indonesia hanya menggunakan paling banyak lah digunakan itu kereta atau sepeda motor, bukan? Saya heran. Ternyata memang di kota Malaysia kebanyakan orang menggunakan mobil atau kereta dekat Malaysia, cakap ya. Mobil ini digunakan untuk keluar daerah rumah ataupun karena perjalanannya di sini mungkin jauh mungkin jauh. Jadi di sini rata-rata mempunyai mobil. Sementara di Indonesia, kalau di Indonesia menggunakan mobil itu sudah dibilang orang kaya, orang yang mampu. Karena apa? Mobil itu di Indonesia ibaratnya sangat mahal untuk kita dapatkan. Tapi kalau di Malaysia ini tidak, sangat jauh beda. Itulah keunikan yang saya dapat. Terus yang kedelapan, keunikan kedelapan yang saya temui yaitu karena saya menikah dengan orang tempatan Malaysia, saya menikah dengan orang Chinese Malaysia. Saya bingung. Kenapa saya bingung? Karena keunikan yang kedelapan ini adalah jika kita bertemu dengan keluarga di Indonesia, mesti kita bilang, halo, bagaimana keadaanmu? Sehatnya kau? Sehatnya kau boru? Macam mana ya kau boru? Kayak mana ya boru sekarang? Macam itu kan, pasti banyak kau tanya, siapa itu boru? Dari mana kau boru? Selalu macam banyak perbincangan yang kita dapat dari Indonesia. Tapi di Malaysia tidak sama sekali. Kalian hanya cukup, hai, sudah macam itu. Saya, oh my god, inikah suku budaya Malaysia? Inikah perbedaannya yang saya bingungkan? Cuman pertama-tama saya datang ke keluarga, bisa dikatakan keluarga dari kakeknya suami lah ya kan, kakeknya suami. Di situ banyak keluarga. Saya datang dengan satu keluarga, mertua, suami saya, begitu kan, kakak ipar. Dan ternyata saya datang dekat sana. Kami datang sampai ke rumah. Setelah itu cuman halo. Berbeda sekali dengan kebudayaan Indonesia. Kalau kebudayaan Indonesia mestinya halo, apa kabar, gimana, bla 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 bla. Tapi kalau di Malaysia, kita tidak akan mendengar kata-kata boru apa segala macam, tak ada. Kita hanya bilang, apa kabar, oke, silakan duduk, macam itu saja, oke. Nanti udah yang lain-lain dibahas. Dan yang lain-lain lah. Kita kalaupun mau makan, kita layan sendiri, kita makan sendiri, kita mau apa kita makan sendiri. Kalau di Indonesia lain sekali. Kalau di Indonesia kita disediakan, diumpamakan raja, bukan? Karena pertama kali datang ke rumah keluarga siapapun itu, karena kita tamu, sebagai tamu. Tapi kalau di Malaysia tidak, karena itulah perbedaan dan keunikan yang saya temui. Keunikan yang ke-9 yaitu pertama kali saya datang ke sini yaitu tentang angkutan umum. Angkutan umum di sini sangat berbeda dengan Indonesia. Kenapa saya bilang yang berbeda? Karena di Indonesia itu saya temukan angkutan umum itu seperti angkot 65, 45 macam itu kan, angkutan umum loh yang kecil biasa. Tapi kalau
di Malaysia kita jumpai namanya rapid bus, atau dibilang namanya rapid bus lah. Dia macam bus kalau kita pergi kalau di Indonesia kita pergi macam mau pergi ke apalah, ke perjalanan jauh, bus-bus tersebut. Nah, macam ini ya, saya tunjukkan ini ada ini bus. Nah, disitulah saya sangat di Malaysia memang ternyata unik sekali ya. Sampai kita mau pergi dekat saja kita hanya menggunakan angkutan tersebut, angkutan namanya rapid umum, dan bayarnya pun hanya kalau kita pergi dari sini, misal saya lah tinggal di Malaysia atau Penang, saya pergi dari rumah saya menuju ke macam ke Queens Bay kah, cuman bayar RM1.20 saja, RM1.20. Wah, murah sangat ternyata. Ya, wah, lain. Kalau kita pergi ke Indonesia mesti kita akan bayar mahal, bukan? Sekitar 15.000 ataupun 20.000 kalau kita mau pergi. Paling murah pun 5.000 sekarang. Kalau di sini RM1.20, RM2 sudah boleh kita pergi kemana-mana. Itulah perbedaan dan keunikan yang saya dapat di Malaysia. Bukan saya membeda-bedakan, tapi itu yang pengalaman saya yang saya dapat. Yang ke-10, keunikan yang saya dapat adalah ternyata di Malaysia banyak warga asing, guys. Banyak warga asing. Kenapa saya mengatakan banyak warga asing? Karena di Malaysia itu, kenapa? Karena warga asing kebanyakan bekerja di sini, seperti warga asing Nepal, Pakistan, Vietnam, Myanmar, apalagi China pun ada, Singapura pun ada. So banyak warga asing, sampai saya pun banyaknya dari berbagai negara, dari berbagai suku. Saya pun heran. Wah. Lagi pula saya tengok, wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau kita tengok di TV-TV kan, orang India itu mancung-mancung, apalagi punya lesung pipi, bulu mata lentik. Wah, itu dia punya perempuan ataupun lelaki Nepal ataupun Myanmar, Vietnam, macam itu. Wah, mereka cantik-cantik sangat. Mereka ganteng-ganteng sekali. Nah, kita pun wah, uniknya di Malaysia ternyata bukan orang Indonesia saja yang bekerja di sini. Ternyata banyak orang Asia yang bekerja di sini. Itulah yang saya sangat terkagum. Saking uniknya ya mungkin. Keunikan yang ke-11 adalah saya heran dengan keunikan Malaysia di sini. Yaitu yang pertama, keunikan Malaysia di sini mempunyai rata-rata di setiap rumah mempunyai pagar pintu. Kenapa saya katakan pagar pintu? Nah, ini seperti ini pagar pintu. Pagar pintu ini saya bingung. Untuk apa pagar pintu setiap rumah? Padahal kalau kita di Indonesia, kita hanya menggunakan pintu saja, bukan? Rata-rata di sini diwajibkan mempunyai pintu supaya keamanannya terjamin. Itulah keunikan yang di Malaysia. Bahan-bahan di sini cukup murah. Kenapa saya cakap cukup murah? Oke, contohnya saya di Indonesia belanja sayur brokoli misalnya. Di Malaysia itu brokoli sekitar kurang lebih ya mahal mungkin, atau apalah sekarang. Yang saya pernah beli ada 8.000, 10.000, itu pun hanya sedikit. Tapi kalau di sini harga itu hanya RM2, RM3 saja brokoli sudah dapat banyak. Jadi saya pikir, wah, bahan makanan di sini cukup murah. Dan saya pun, wah, unik juga bahan-bahan di sini dibanding dengan Indonesia lebih murah. Oke, teman-teman, itulah keunikan yang saya dapat di Malaysia ini. Tentunya saya tidak membeda-bedakan negara tersebut. Saya hanya bercerita pengalaman saya tentang keunikan yang saya dapat di Malaysia ini. Oke teman-teman, jika teman-teman menyukai channel saya, jangan lupa like dan share lah ke teman-teman yang lain dan ke media sosial lainnya. Dan jangan lupa juga like, subscribe. Oke, terima kasih.